Assalamualaikum Sobat Muslim Traveler dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Priyadi Abadi TV dalam Ceritakan Momen Abadi. Pada kesempatan ini saya sudah kedatangan Bapak Haji Syamr Resfi Hadi. Beliau adalah Direktur Utama Patuna dan Ketua Umum Sapuhi. Assalamualaikum Pak Sam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih salam dulu. Salam apa nih Pak? Salam Pak. Salam Muslim. Salam new normal ya? Salam Atau salam corona? Gimana? Sehat Pak Sam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kalau kantor sehat nggak saat ini? Kantor masih tutup sampai saat ini. Masih tutup. Masih tutup. Jadi Tidak teman-teman ada aktivitas penjualan, yang ada mungkin aktivitas administrasi apabila ada refund dan janjian ada jemaah yang mau bayar untuk deposit haji 2026-2027 aja. Itu pun nggak banyak, seminggu ada 2 atau 4. jadi teman-teman travel muslim, travel umroh, haji dan wisata halal sampai saat ini masih tutup. Masih tutup. Masih tutup. Masih tutup. Sejak bulan Maret ya? Sejak bulan Maret. Sejak bulan Even Maret. di domestik sudah dibuka, Ya. itu belum bisa kembali posisi Seperti normal. seperti normal lagi. Masih coba-coba, masih takut-takut, bahkan lebih banyak yang individu dan keluarga yang berlibur sendiri-sendiri. Iya, saya lihat juga di TV dan di pemberitaan mereka banyak menggunakan kendaraan pribadi ya, Ya, ketimbang kendaraan umum. untuk Jawa Bali sampai Lombok, insya Allah mereka masih mau pakai darat, Darat. Artinya bisnis penerbangan pun terpuruk ya, masih terpuruk. masih terpuruk. Oke, Pak Sam. Pak Sam kan sebagai ketua umum Sapuhi ya, Syarikat Syarikat penyelenggara Penyelenggara Indonesia. Haji Umroh Indonesia. Apakah umroh nanti akan diberlakukan kuota seperti haji, artinya pembatasan penerimaan jamaah umroh dari katakan dari Indonesia ya, karena kita lihat bersama pada saat musim haji yang lalu sholat sudah tidak boleh, artinya sholat harus Ada menjaga jarak ya, dan tentunya juga dalam tawaf, sa'i maupun di Raudhah ya atau di Hajar Aswad. Apakah itu akan berdampak pada penerimaan jamaah katakan untuk Indonesia? Ya, Pengiriman tidak jamaah hanya dari Indonesia, Indonesia. tapi mungkin seluruh dunia. negara Islam yang mengirim jemaah umroh ke Arab Saudi. Pembatasan kuota bisa juga nanti akan terkait dengan pembatasan atau protokol kesehatan yang diterapkan di Arab Saudi, mencontoh seperti haji, sehingga Ya. mungkin Indonesia akan dijatah misalnya per hari itu hanya 1.000 Jamaah. negara mana hanya 500 dan seterusnya, sehingga mereka bisa mengontrol, menggilir siapa yang akan tawaf dengan nomor antrian dan segala Artinya macam. nanti setelah COVID ini atau setelah nanti Arab Saudi membuka jamaah umroh dari luar datang, artinya ada pembatasan seperti haji begitu. Ya, Pasok. ya. Saya yakin, tapi tidak mungkin jumlahnya seperti haji. Sebenarnya kan haji itu kemarin diberikan kesempatan 10.000 Iya. jemaah, 10.000. yang jemaah orang yang lokal maupun ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi untuk berhaji di tahun kemarin. Tapi yang terdaftar yang saya dengar hanya 900 orang. Sehingga apa yang kita lihat pada saat sedang sholat dan sedang tawaf, itulah jemaah haji yang kemarin. Yang realnya di situ. Tidak ada di luar masjid, apalagi enggak. Karena semua dari situ kalau 900 dikawal dengan bis yang berbarengan, ya insya Allah Masjidil Haram lega seperti itu. Nah, kalau itu yang diterapkan, tentunya jumlah kuota yang diberikan kepada semua negara akan kecil jumlahnya. Pak Sam, persiapan apa sih yang kita butuhkan ya dalam era new normal ini, dalam menghadapi atau dalam menyongsong dibukanya umroh, musim umroh yang akan datang? Ya, ada beberapa hal, terutama di internal PPU-nya atau travelnya. Pertama, bahwa dia tidak menggunakan keuangan deposit jemaah yang sudah terdaftar di musim lalu selama 6 bulan ini. Ini akan diberangkatkan, diprioritaskan lebih dahulu. Tetapi nanti tadi dengan kita bicara adanya kuota, bisa jadi
ini juga akan dipecah lagi sesuai dengan Oh. jumlah kuota visa yang didapatkan oleh masing-masing travel gitu ya. Nah, kemudian adalah kita juga harus siap dengan mempunyai produk. Entah produk itu sudah matang, setengah matang ataupun mentah, yang penting kita harus punya produk dulu. Jadi pada saat nanti dibuka pengumuman umroh sudah dimulai, konsumen terutama yang sudah terdaftar bisa menentukan, dan kita juga sudah bisa bekerja sama dengan jemaah yang sudah terdaftar itu mau pikir paket yang mana, di tanggal berapa kita akan berangkatkan mereka. Sesudah kita tahu pola dari pengumuman pembukaan itu seperti apa kondisi atau persyaratan. Nah, bagaimana mengenai harga? Sedangkan kita sendiri saat ini kan juga masih meraba-raba bagaimana nanti harga pada saat setelah umroh dibuka. Apakah itu harga bisa dikatakan sama dengan sebelum COVID atau ada biaya-biaya tambahan yang membuat harga berubah? Iya, Gimana? pemerintah Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama tidak menginginkan adanya kenaikan harga dalam penjualan pelayanan umroh. Tetapi dengan kondisi persyaratan di mana protokol kesehatan itu diberlakukan, tidak menutup kemungkinan pasti harga akan terjadi bahkan kenaikan. dalam masa pandemi di bulan April saja, pemerintah Arab Saudi menaikkan PPN PPN 10% lagi. Jadi totalnya yang sudah sebelumnya adalah 10%, 5% pemerintah pusat, 5% pemerintah daerah, dinaikkan lagi 10%. Walaupun saya dengar juga tidak terkait dengan pelayanan umroh. Tapi pelayanan umroh kan tidak mungkin membutuhkan pelayanan yang lain. Kita butuh minuman, kita butuh makanan, kita butuh hal-hal lain yang diperlukan untuk pelayanan kita kepada jemaah pada saat kita umroh, sehingga harga itu naik ya tentunya komponen umrohnya juga akan naik. Yang saya maksudkan di sini begini Pak Syam, bahwa protokol kesehatan yang mana kita harus melakukan physical distancing seperti kapasitas bus yang 45 seat, katakan 45 seat, maksimum hanya bisa diisi 50%. Betul ya? Betul. 50%. Artinya kan biaya daripada sewa bus Komitmen tersebut kalau hanya bis akan menjadi dari lebih besar. perusahaan bis yang ada di Arab Saudi, mereka Oke. berkomit tidak akan menaikkan harga. Tapi kita belum tahu. meskipun jumlah pesertanya Ya, karena sekarang separuh, sebelum meskipun pandemi ini berjalan, ya, perusahaan bis itu kurang lebih ada sekitar 25. Ya. Tapi sejak pandemi, karena sebelum pandemi dimulai, beberapa pengusaha-pengusaha besar juga menyiapkan perusahaan-perusahaan baru untuk bis yang baru berdatangan. Nah, sehingga yang lama ini dan yang baru harus bersaing dalam Oke. kondisi yang sedang dalam pandemi yang dan batasan protokol kesehatan tadi. Itu masih bisa diredam. Dengan catatan tadi saya dengar dari beberapa perusahaan bis itu mereka tidak akan menaikkan harga. tidak menaikkan harga. Bagaimana dengan hotel? Hotel juga tidak akan coba naikkan harga. Saya dengar sudah tidak akan ada lagi dengan tipe quad kamar berempat. Artinya itu kan kita ketahui bahwa harga hotel kan memang bervariasi mulai double, single, triple dan quad dan seterusnya. Ya. Nggak perlu naik kan, tapi yang naik itu adalah bahwa harga jual kita tidak lagi bisa Ya. berempat. Iya, itu Tapi yang saya berdua. maksudkan. Apakah nanti ini akan berdampak kepada konsumen kita, pada para jamaah? Ya, karena harganya naik bukan karena selalu harga naik dengan kenaikan komponennya, tetapi karena kenaikan kondisinya dari quad menjadi double. Yang tadinya misalnya 20 juta satu paket dengan berempat, Oke. karena diharuskan double, tentunya akan menjadi 22, 23 atau mungkin 25 juta. Jadi ke depan tipe quad sudah tidak ada lagi, Mas Sam. Untuk sementara sampai normal kembali sepertinya dihilangkan oleh pemerintah Arab Saudi. Bahkan tidak hanya pemerintah Arab Saudi, seluruh negara juga akan memperlakukan seperti itu. Di Indonesia sendiri sudah ada. Kecuali mungkin yang memang sudah datang dengan keluarganya, dengan anak bertiga, dengan orang tua dan segala macam, bisa jadi bahwa itu masih boleh untuk satu kamar lebih dari berdua. Yang paling krusial dengan kenaikan harga ini adalah komponen pesawat. Kita tahu bahwa komponen pesawat ini biaya yang paling mayoritas adalah dari pesawat. Kalau dia dibatasi hanya 70 sampai 80% okupansi dari seat yang mereka punya,
Tentunya 20-25% itu kan akan harus dibebankan jadi kepada beban yang itu akan menjadi beban 70-80%. jamaah Itu dong. akan jadi beban harga paket juga. Ya. Artinya harga paket akan melambung. Ya, tetapi kita juga dengar bahwa baik hampir semua airline mereka mempunyai sistem sirkulasi udara yang ada di dalam pesawat itu menjamin virus mati. Oke. Sehingga tidak perlu lagi harus dibatasi jarak-jarak. Karena percuma dalam satu ruangan, Ya. sirkulasinya tidak bagus, Berjam-jam tetap saja akan terkena apabila ada satu yang yang terjangkit, terpapar. Apalagi sekarang ada orang tanpa gejala. Ya. Nah, sehingga dengan jaminan dari teknologi ini, insya Allah airline akan menerapkan dan bertanggung jawab dan ingin menyampaikan kepada siapapun yang merasa harus dibatasi, dia bisa 100% untuk membawa klien atau passenger. Sehingga kemungkinan untuk naik harga tidak. Tapi kalau betul-betul dibatasi karena protokol kesehatan, akan terjadi kenaikan harga. Wow. Bisik-bisik tetangga sudah. Karena mereka nggak Banyak mungkin sekarang jamaah kita yang sudah tidak sabar Pak Sam untuk umroh, ya. Dan juga banyak jamaah-jamaah kita yang seharusnya berangkat terpending. Bagaimana dari sisi dari pengamatan Pak Sam tentang jamaah yang terpending ini? Dan bagaimana pengaturannya ke depan tentang jamaah yang baru mendaftar? Tentunya akan diprioritaskan jamaah yang terpending dulu. Apakah begitu Pak? Itu kewajiban yang diambil keputusan bersama asosiasi dengan anggotanya, pemerintah dan airline, bahwa akan memprioritaskan mereka yang sudah membayar karena tertunda waktu, ya. Seharusnya di bulan Maret atau April mendekati waktu keberangkatan itu, sehingga itu akan kita prioritaskan untuk keberangkatan awal. Kemudian kita juga tidak mungkin menutup atau menolak pendaftar baru. Jika dengan pendaftar baru, ya kita harapkan apabila memang terjadi kuota pembatasan visa, ya kita schedule setelah kita semua memberangkatkan yang tertunda ini. Oke, Pak Sam, sebetulnya bagaimana sih, kembali lagi saya ingin bertanya kondisi real daripada teman-teman pelaku travel umroh dan haji seperti apa saat ini? Apakah mereka harus melakukan diversifikasi usaha atau seperti apa? Yang pasti bahwa selama 6 bulan ini mereka tidak punya kegiatan apapun dalam traveling. Entah itu umroh, entah itu haji maupun wisata domestik dan wisata internasional, yang halal maupun yang leisure, yang konvensional. Sehingga mereka akhirnya harus mencari alternatif untuk pribadinya, para pengusaha. Karena untuk karyawannya sudah dirumahkan rata-rata. Bahkan ada yang ya sudah didiamkan saja, jangan di rumah. Pokoknya sudah saya di PHK tidak, kalau PHK kan harus ada uang pesangon. Pokoknya sudah didiamkan. Dirumahkan masih dikasih lah 1/4, setengah dari uang gaji segala macam sampai betul-betul nol. Kekuatannya seperti itu yang terjadi di travel-travel yang kebetulan di anggota asosiasi saya. Termasuk saya sendiri secara pribadi di perusahaan melakukan hal yang sama gitu ya. Nah, sebelum terjadinya beberapa saat setelah pandemi di bulan Maret itu, langsung saya instruksikan kepada karyawan termasuk kepada anggota harus siap dengan diversifikasi usaha baru. Apapun bentuknya, apapun jenisnya, silakan dicoba. Ya sekarang banyak beberapa hampir 75% lah pegawai saya sudah jualan secara online. Ya produknya hampir mirip-mirip ini selama macam. Penting punya bergerak dulu. Nanti terbuka kok jalannya, Allah bukakan sehingga nanti kamu akan punya jalan rezeki selama pandemi ini bisa sendiri gitu ya. Dan alhamdulillah itu terjadi. Termasuk di anggota kami sendiri. Mereka sudah punya beberapa produk yang mereka bisa bisa banggakan untuk diri sendiri. Yang jualan telur lah, yang jualan beras, jualan macam-macam lah, motor, sepeda, makanan, catering, segala macam, kafe, kopi shop dan segala macam. Apa sih Pak Sam hikmah dari era pandemi ini dari sisi Pak Sam sebagai pelaku? Selama ini orang menyangka kalau bisnis umroh haji itu nggak ada matinya. Padahal sampai nunggu kiamat. Artinya sekarang sebenarnya kiamat. Karena ternyata umroh haji mati.
Tapi kita tetap optimis kan bahwa ke depan insya Allah umroh haji akan segera dibuka untuk Indonesia. Optimis, insya Allah ya. Tetapi prosesnya tidak Semudah ujuk-ujuk normal seperti sebelumnya. Ada proses yang bertahap. Ada orang memperkirakan, sempat saya diskusi, dia ahli akuntan, sehingga dia juga auditor. Perkiraan dia, hitung-hitungannya paling cepat 2 tahun baru bisa normal. Jadi selama 2 tahun kita masih, yang selama ini misalnya Pak Tuna dapat 3.000 sampai 4.000 jemaah setahun, paling sedikit mungkin baru 1.000, paling banyak 1.500, sampai meningkat lagi sampai tahun ketiga baru bisa normal. Dan tergantung vaksin yang ditemukan gitu ya. Itu salah satu pendukung juga. Karena dengan vaksin itu seperti contoh di meningitis, itu jadi apa? Jadi kemudahan buat dan keyakinan kepada semua negara maupun pejabat-pejabat di sebuah negara untuk bisa menerima lalu lintas orang berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Sobat Muslim Traveler sekalian, demikian bincang-bincang saya bersama Dr. Andes Haji Samres Fihadi. Beliau adalah Ketua Umum Sapuhi dan Direktur Utama Patuna Tour and Travel. Bila sobat sekalian merasa bermanfaat akan tayangan ini, boleh teman-teman sekalian like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton tayangan ini, dan sampai jumpa di momen abadi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.